Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Ramadan. Saya dari kelas 11 TKJC. Saya ingin membuat video presentasi tentang standar komunikasi data. Ya, akan kita analisis. Oke. Pertama-tama marilah kita berdoa dulu, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama dari Badan Standarisasi Dunia. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan untuk meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi dan daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi. Kedua, meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang ketiga, meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang atau jasa di dalam negeri dan luar negeri. Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standarisasi dan dalam mengantisipasi era globalisasi, perdagangan dunia AFTA 2003 dan APEC 2010 sampai 2020, kegiatan standarisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian, conformity assessment secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan, khususnya dalam menetapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Ya, terus tujuan dari penggunaan standarisasi adalah meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup. Tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol adalah untuk melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi data, hal-hal apa saja yang akan dilakukan untuk menanggulangi kerusakan pada perangkat atau pesan yang akan dikirim maupun diterima. Bagaimana cara mengoperasikan peralatan dalam komunikasi data dan lainnya sebagainya. Terus, organisasi yang mengikuti standarisasi dunia adalah ada ITU, International Telecommunication Union, yaitu merupakan sebuah organisasi internasional untuk membakukan atau memastikan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi, baik di bidang layanan, media, dan jaringan yang dipakai, sehingga sebuah jalinan telekomunikasi dapat berjalan lancar. Dengan tujuan untuk menstandarisasi pengalokasian spektrum radio dan mengorganisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi antar negara-negara berbeda untuk memungkinkan panggilan telepon internasional. ITU-T adalah standar internasional di bidang telekomunikasi, baik itu telepon dan data. Sejak tahun 1956 sampai 1993, ITU-T dikenal sebagai CCITT, yaitu Komite Konsultatif Internasional Telegraph of Telephone. Tugas ITU-T adalah membuat rekomendasi teknis tentang telepon, telegraf, dan antarmuka komunikasi data. Terus ada IEC, yaitu International Electrotechnical Commission. IEC adalah organisasi standarisasi internasional yang menyusun dan menerbitkan standar-standar internasional untuk bidang elektrik, elektronik, dan teknologi yang terkait atau bidang teknologi elektroteknologi. Istilah IEC merupakan kependekan dari International Electronical Commission, dalam bahasa Prancis menjadi CAE, Commission Électronique Internationale. Tujuan dari didirikannya IEC adalah standarisasi untuk teknologi elektrik, elektronik, dan yang terkait dengannya. Terus ada ISO, International Organization for Standardization. Adalah singkatan, yaitu organisasi internasional untuk standarisasi untuk menetapkan standar internasional di bidang industrial dan komersial dunia, di mana tujuan pembentukannya untuk meningkatkan perdagangan antar negara-negara di dunia. Terus ada IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineer, yaitu sebuah organisasi profesi nirlaba yang terdiri dari banyak ahli di bidang teknik yang mempromosikan pengembangan standar-standar dan bertindak sebagai pihak yang mempercepat teknologi-teknologi baru dalam semua aspek dalam industri dan rekayasa atau bisa disebut engineering,
yang mencakup telekomunikasi, jaringan komputer, alhamdulillah, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. Terus ada ANSI, American National Standards Institute, adalah lembaga yang menentukan patokan untuk memproses data serta memberikan aturan baku dalam menggunakan kode dan bahasa dari suatu bahasa pemrograman. ANSI merupakan suatu lembaga yang mengeluarkan ASC2 atau American Standard Code for Information Interchange, yaitu suatu standar internasional dalam bentuk kode huruf dan simbol seperti hex dan Unicode. Namun ASC2 lebih bersifat universal. Selain itu juga terdapat SQL, yaitu standar ANSI dalam bahasa pemrograman untuk mengakses dan memanipulasi database. SQL digunakan untuk menerima, mengubah serta menghapus data sesuai dengan perkembangan serta kegunaannya tersebut. SQL mempunyai beberapa versi, namun agar tidak terjadi kekeliruan, maka dibuatlah standar oleh ANSI. Terus ada ATS, ArcNet Trade Association, adalah suatu organisasi yang menciptakan standar dalam hal jaringan atau network, mulai dalam perangkat keras maupun aturan yang dipakai dalam membuat suatu perangkat jaringan sehingga perangkat keras tersebut dapat dipakai dan dikoneksikan dalam jaringan ke seluruh device walaupun itu berbeda type atau merek. IEEE menjadi standar dunia dalam dunia network, misalnya untuk perangkat keras wireless menggunakan standar 802.11, artinya nilai 802 berarti standar device network, sedangkan 11 merupakan jenis device yang dipakai dalam hal ini adalah via wireless. Terus ada CIA, yaitu International Commission on Illumination, sebuah organisasi internasional yang membuat dan serta bergerak dalam teknologi elektronik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan seni dalam cahaya dan pencahayaan, warna dan visual effects, serta teknologi citra. Dengan teknik yang kuat, ilmu pengetahuan dan fondasi, CIA adalah organisasi non-profit yang independen dalam melayani member negara. Sejak dikembangkan pada 1913, CIA menjadi organisasi profesional dan telah disetujui atas prestasinya yang terbaik dalam suatu subjek, sama halnya dengan disertifikasi oleh ISO sebagai body standar internasional. Terus ada DISA, Data Interchange Standards Association, yaitu merupakan suatu fondasi yang profesional dan mahir dalam trade elektronik dan commerce dan didukung oleh promosi standar yang dipakai untuk bisnis ke bisnis data exchange. Artinya DISA merupakan organisasi yang menciptakan standar dalam hal pengiriman data dalam e-business, electronic business. Dengan standarnya yaitu Accredited Standard Commit atau disingkat ASC X12, DISA membantu seseorang maupun organisasi dalam meningkatkan proses bisnisnya, mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan mengambil peluang serta kesempatan berbisnis. Terus ada ICA, Electronic Component Assemblies dan Material Association. Dengan diakreditasi oleh ANSI, AIA memberikan forum untuk industri dalam menciptakan standar dan publikasi di area teknikal major lainnya. Komponen elektronik, consumer elektronik, telekomunikasi, dan keamanan internet security. Departemen juga mengelola standar dan teknologi Policy Council (STPC), sebuah badan yang mengeksplorasi bagaimana melindungi teknologi yang berpotensial akan mempengaruhi segmen dari industri elektronik. Terus ada EIA, Electronic Industry Alliance, yaitu organisasi yang membuat standar serta menyuplai komponen perangkat elektronik maupun mekanik, konektor, kabel, komponen array dan assembly, serta material dan perangkat pendukung. Terus ada ICMA, yaitu Europa Computer Manufacture Association, yaitu organisasi yang mana perkumpulan orang Eropa yang mengeluarkan standar dalam sistem teknologi dan informasi. ICMA Internasional adalah lembaga yang mengeluarkan standarisasi dalam ECMAScript, sebuah standar yang mengelola JavaScript. Terus ada ETSI, yaitu Europa Telecommunication Standard Institute, yaitu organisasi yang menciptakan standar untuk informasi dan teknologi komunikasi, termasuk mobile, radio, broadcast, internet, dan beberapa area lainnya. ETSI diakui oleh Official Standard di Organisasi Eropa oleh European Commission atau EC dengan meningkatkan nilai guna akses dalam pasaran Eropa. Terus ada FCC,
Federal Communication Commission, yaitu lembaga independen dari pemerintah Amerika Serikat, dibuat oleh undang-undang kongresional dan dengan mayoritas komisaris yang ditunjuk oleh presiden saat ini. Pekerjaan FCC mengarah ke 6 goal di bidang broadband, kompetisi, frekuensi radio, media, keselamatan publik, dan keamanan dalam negeri. Komisi ini juga dalam proses untuk modernisasi itu sendiri. Terus ada IETF, yaitu Internet Engineering Task Force. Adalah organisasi standar terbuka yang mengembangkan dan mempromosikan standar internet sukarela, khususnya atas standar yang terdiri dari paket protokol internet TCP/IP. Ini tidak memiliki daftar keanggotaan formal atau persyaratan anggotaan. Semua peserta dan manajer adalah sukarelawan. Meskipun pekerjaan mereka biasanya didanai oleh atasan atau sponsor mereka. IETF dimulai sebagai kegiatan yang didukung oleh pemerintah federal Amerika Serikat. Tetapi sejak 1993 telah beroperasi sebagai fungsi pengembangan standar di bawah naungan Internet Society, organisasi nirlaba berbasis keanggotaan internasional. Terus ada INCT, International Committee for Information Technology Standards, yaitu organisasi yang fokus dalam menciptakan standar yang bernaung dalam informasi dan komunikasi teknologi (ICT). Terus meliputi media penyimpanan, storage, processing, transfer, display, manajemen, organisasi, dan penyampaian kembali informasi. Terus ada IT, yaitu Information Technology Industry Council, sebuah organisasi Amerika yang mempunyai komitmen dan meningkatkan kualitas kehidupan Amerika, yang antara lain yaitu memberikan kesabaran dengan akses untuk hidup dalam menghemat kesehatan teknologi informasi. Membantu melindungi informasi personal, memberi wewenang keluarga dan bisnis untuk menghemat biaya energi, meningkatkan akses untuk penyediaan kecepatan broadband yang tinggi, serta kehidupan sosial dan teknologi lainnya. Terus ada TIA, yaitu Telecommunication Industry Association, yaitu detail standar ini mengkriteriakan yang dapat dipakai dalam komunikasi di antara perangkat C12.18 dan C12.18 klien melalui optical port. Klien setelah C12.18 membolehkan satu komputer portable master station system atau beberapa perangkat komunikasi elektronik. Provider standar ini untuk kelengkapan implementasi atas OC 7 layer model. Spesifikasi protokol dalam suatu dokumen dirancang untuk transport data dalam format table, definisi table dalam NSI C12.19, perangkat industri, dan perangkat data table. Terus ada SEN atau SENELEC, yaitu Europa Committee for Electronica Standardization atau Europa Committee for Standardization. CEN adalah organisasi standar publik yang memiliki visi untuk mendorong ekonomi Eropa dan perdagangan global, kesejahteraan warga, dan lingkungan melalui infrastruktur yang efisien bagi pihak terkait untuk pengembangan, pemeliharaan, dan distribusi rangkaian standar dan spesifikasi yang koheren. Terus ada 7 buah layer OC, yaitu yang pertama fisikal, kedua data link, ketiga network, keempat transport, kelima session, keenam presentasi, ketujuh application. Ya, lapisan pertama ada fisikal, yang mana fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode persinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC network interface card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Lapisan kedua ada data link, yang mana memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengamatan hardware atau pengerangkat keras, seperti halnya pada MAC address, media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, and switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi 2 level, yaitu lapisan media access control atau disingkat MAC dan lapisan logical link control atau LLC. Terus ada network di lapisan ketiga, yang mana tugasnya membuat header atau paket yang berisi informasi IP, internet protokol,
Baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada satu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet networking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Terus lapisan keempat ada transport, yang mana memiliki fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali pada saat sampai tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Terus ada di lapisan kelima session. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Terus di presentation, di lapisan ke-6 adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layar ini data juga akan transkripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Terus lapisan ketujuh ada application, yang mana adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.